Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Grade 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar SPDI, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja mengajar sebagai mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan melaksanakan praktek sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Assalamualaikum. Silahkan berdoa dulu. Semua siap. Mari kita berdoa. Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdiri dulu semua untuk menguji konsentrasi kita. Ya, kita melaksanakan ice breaking. Ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional sebagai pelajar Pancasila. Hafal semua lagu Indonesia Pusaka? Ya, biar nafasnya lebih lega, ya nyanyinya berdiri. Ya, karena kalau duduk nafasnya pendek. Sesuai posisi duduk kamu kan pendek. Ya. Ya, silakan berdiri. Sambil tepuk tangan boleh. Biar
ada ya. Indonesia Pusaka. 3, 2, 1. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan disiapkan buku paketnya. Ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ya, kita merefleksi kembali. Ya, minggu yang lalu kita mempelajari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Jadi kan targetnya kemarin membaca dengan fasih atau lancar. Siapa yang bisa membacakannya? Ya, coba Rizky. Ulangi yang keras suaranya. A'udzubil kayak kemarin lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Bacaannya sudah lancar, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya panjang pendeknya sudah benar. Ya. Itu adalah ayat yang mencerminkan tentang keimanan. Baik, kita masuki materi pada hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa pengertiannya? Adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab sucinya kepada para nabi dan rasul. Apa tujuannya? Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, kitab ini berisi wahyu atau firman Allah. Firman Allah berarti ucapan Allah atau kata-kata dari Allah yang mengandung petunjuk, kebenaran dan hukum-hukum yang sempurna. Jadi manusia itu ternyata butuh kitab, butuh pedoman, butuh aturan supaya manusia ini ada perbedaannya dengan makhluk yang lain. Kalau misalnya binatang dikasih kitab, paham nggak dia? Enggak. Kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Makanya dikasih kitab agar hidup kita terarah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah dikasih kitab pun kadang masih banyak yang melenceng. Ya. Nama-nama kitab, ya. Ya, jadi kitab Allah itu berjumlah berapa? 4. Yang pertama adalah Taurat diturunkan kepada Nabi. Ya, diingat ya. Yang kedua adalah Zabur diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi. Dan yang keempat adalah diturunkan kepada Nabi. Ya. Yang kita pakai yang mana? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Itu materi kita. Jadi pada hari ini
ya, kita membuat diskusi kelompok, ya. Apa yang kamu diskusikan? Ya, cari dan diskusikan isi kandungan kitab-kitab Allah, ya, Taurat, apa tadi? Zabur, Injil, dan Al-Qur'an, ya. Dan contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah. Ya, kalau orang yang beriman kepada kitab Allah pasti perilakunya beda dong dengan yang tidak beriman. Nanti silahkan kamu diskusikan. Ya, kelompok 1 kamu cari isi kandungan kitab Taurat. Kelompok 2 berarti kitab Zabur. Kelompok 3 Injil. Kelompok 4 Al-Qur'an. Isi kandungannya itu apa saja, ya. Kira-kira, ya. Kemudian nanti itu tugas yang pertama, kamu mencari isi kandungannya. Yang kedua adalah contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Cuman itu, ya. Nanti setelah itu dipresentasikan. Sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok, berhadap-hadapan, diskusi, ya, saling tanyo-menanyo, ya. Dalam diskusi harus kita menghargai pendapat orang lain. Oke, silahkan duduk berkelompok, berhadap-hadapan. Jalan-jalan. Ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Silahkan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Perwakilan kelompok 1, silahkan maju ke depan. Ya, yang keras ya bacanya ya, biar teman-temannya dengar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nama Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti ajaran atau petunjuk. Isi Taurat mencakup hukum-hukum, tata cara ibadah, dan kisah-kisah Nabi terdahulu. Taurat menjadi dasar agama Yahudi. Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, mengamalkan ajaran kitab suci, bukan saja melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, berbuat baik pada sesama, dan menjaga lisan dari perkataan buruk. 2. Mengamalkan ajaran kitab suci adalah wujud nyata dari iman kita. Tindakan nyata ini menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya dan mengimani apa yang ditulis dalam kitab suci. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Ya. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berisi puji-pujian kepada Allah, hikmah kehidupan, dan mazmur yang indah. Kitab ini memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk memuji dan menyembah Allah. Lagu yang membaca dan mempelajari secara rutin, membaca Al-Quran setiap hari, mengikuti kajian kitab suci atau mempelajari tafsir Al-Quran dengan membaca dan mempelajari semakin memahami isi dan sehingga bisa dapat selamatkan dalam kehidupan. Kita mempresentasikan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang asyik dulu. Ya, selanjutnya kelompok 3 tentang kitab Injil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berisi kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi terakhir, ajaran-ajaran tentang kasih, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Injil menjadi dasar agama Kristen. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini kebenaran dan kesucian kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Iman ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku tersebut. Menghormati dan menjaga kesucian kitab suci. Contoh, menjaga kebersihan mushaf Al-Quran, meletakkan Al-Quran di tempat yang suci dan terhormat, serta tidak sembarangan meletak Al-Quran. Kitab suci adalah kitab yang mulia, maka kita harus menghormatinya dan menjaganya dari segala hal yang dapat menodai kesuciannya. Iya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Terus kelompok 4 terakhir. Sudah siap kelompok 4? Kelompok 4 belum siap ya? Hah? Sudah, silakan maju. Kalau belum siap, nggak usah tampil. Berarti nanti nilainya kasih KKMD karena dihadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan paling sempurna. Al-Quran berisi seluruh ajaran Islam mulai dari akidah, syariat, hingga kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, berpegang teguh pada ajaran kitab suci dalam segala hal. Contoh, meminta petunjuk dalam mengamalkan kepada Al-Quran dan hadis, bersabar dalam menghadapi cobaan dan selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik bertahan. Tersedia dalam pedoman hidup kita. Oleh karena itu, dalam setiap langkah dan kita harus selalu berpegang teguh pada ajarannya dan hadis dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu tadi adalah hasil presentasi ya
Pada intinya sudah benar semua ya. Ya, cuman mungkin nanti ada tambahan-tambahan yang harus kita diskusikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan. Siapa namanya? Syakila, ayo. Syakila, apa yang ditanyakan? Ya, Syakila menanyakan kapan Al-Quran diturunkan. Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad berusia 45 tahun. Iya, bagus sekali, luar biasa ya. Berarti pemahaman kalian ini sudah mantap. Ada lagi yang bertanya? Ya, silahkan. Siapa namanya? Aska, Pak. Ya, Aska. Apakah surat yang pertama kali diturunkan? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul sekali ya. Ada yang hafal enggak? Ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, coba kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Kelewatan, Nak. Ya. Karena hafalan Bapak ini terlalu panjang jadi kelewat. Harusnya cuma 1 sampai 5. Ya, itu pun Nabi Muhammad sudah gemetaran. Ya, ketika menerima wahyu yang pertama. Iqra artinya baca. Berarti kita suruh banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, makin maju. Ya. Baik, semoga ya apa yang kita pelajari pada hari ini tentunya ada manfaatnya untuk kita, ya. Tentunya dalam menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi intinya kalau orang yang beriman kepada kitab Allah, maka kehidupannya akan baik. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya. Silahkan, Nacesya. Orang yang beriman kepada Allah, Ya. kepada kitab Allah, Hmm. maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi orang yang beriman kepada Allah maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Ya karena hidupnya benar, lurus. Ya, kalau orang beriman kepada kitab Allah mustahil dia berbuat zalim atau kesalahan. Ya, makanya hidupnya tenang meskipun dia hidupnya sederhana tapi tenang. Ya, tapi meskipun kita kaya raya tapi tidak beriman kepada kitab Allah, hasil korupsi contohnya ya, hasil mencuri, hasil merampok, tenang nggak hidupnya? Nggak tenang, was-was. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, akan timbul was-was dalam hati kita. Ya, was-was takut ada KPK datang lah, misalnya ya. Misalnya takut di penjara, ya. Padahal banyak duit, ya, tapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka ya, hidupnya tidak akan tenang. Ya. Jadi selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKS-nya. Ya. Kemudian untuk minggu depan untuk pekerjaan di rumah kalian harus membuat poster ya, poster tentang kitab. Ya. Misalnya kitab Injil tadi yang kamu presentasikan tadi kamu buat posternya. Ya. Nanti dikumpul dalam bentuk poster ya yang kamu diskusikan tadi. Ya, kemudian apa hikmahnya tadi. Ya. Demikian materi kita pada hari ini. Bapak lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima gaji.